Hai teman-teman, nama aku Adelia Nur Aziza. Aku dari kelompok 3 dan aku bakal jelasin apa itu technological determinism. Jadi, technological determinism adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi adalah kekuatan utama yang membentuk perubahan sosial, budaya, dan perilaku manusia. Yang artinya, teknologi dipandang sebagai faktor penentu utama yang mendorong evolusi masyarakat dan bukan sebaliknya ya guys. Nah, terus contoh sehari-harinya kayak gimana? Oke, jadi contoh sehari-harinya bakalan dibacain sama temen aku. Gimana sih, Pril? Halo semuanya, aku Nazwa Evril. Bener banget yang tadi dibilang sama Adele tentang teori technological determinism. Jadi, aku akan ngebahas tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari dari teori teknologi determinism. Kepo nggak sih aku ngebahas apa? Nah, jadi di sini aku akan ngebahas tentang perkembangan smartphone. Yang kita tahu, perkembangan teknologi dari zaman dahulu ke zaman sekarang itu benar-benar sangat cepat. Nah, orang dahulu itu suka berinteraksi dan bersosialisasi itu secara langsung. Jadi, semisal aku ingin menanyakan tugas kuliah nih ke teman aku, jadi aku harus menemukan langsung teman aku gitu, tanpa bisa teleponan, tanpa bisa chatting. Dan mungkin ada opsi lain, yaitu dengan telepon rumah. Nah, telepon rumah ini mungkin belum banyak orang yang punya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang punya dan menggunakannya. Dan mungkin telepon rumah itu menjadi salah satu alternatif yang praktis pada zamannya, kayak gitu. Tapi, sekarang itu interaksi ini lebih sering menggunakan secara instan, yaitu dengan aplikasi. Aplikasi yang sering kita gunakan itu WhatsApp. Nah, contoh kayak tadi, aku ingin menanyakan tugas ke temen aku. Pasti aku chat dulu dong ke dia, tanpa repot-repot harus datang ke rumahnya. Nah, misalnya kita pengen kepoin nih, teman lama kita sekarang kuliahnya di mana, kerjanya apa, kita bisa kepoin di sosial medianya mereka gitu. Misalnya, biasanya sosial media yang kalian pakai itu kayak Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Nah, itu kita bisa pantau mereka lewat situ. Kita bisa tahu nih dia sekarang jadi apa gitu. Nah, tapi fitur aplikasi kan itu banyak, nggak cuma hanya chatting aja. Nah, di WhatsApp itu ada yang namanya video call. Semisal kita ingin ketemu sama saudara lama kita nih yang jauh, kita bisa nih video call, jadi kita bisa melihat wajahnya, kita bisa tahu keadaannya gimana gitu. Jadi kita nggak perlu langsung datang ke rumahnya, atau kita nggak hanya mendengarkan suara saja, tapi kita bisa melihat wujud dianya gitu. Nah, jadi itu adalah perbedaan teknologi dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Jadi, smartphone dan aplikasinya ini bisa merubah pandangan manusia dengan cara berinteraksinya dan bersosialisasinya. Kalian kepo nggak sih teori-teori yang lainnya? Yuk, simak temen aku. Oke, lanjut. Jadi saya akan menjelaskan teori Massasoit. Teori ini menyatakan bahwa orang zaman sekarang tuh lebih banyak gak dekat sama keluarganya, terus sama teman-temannya, apalagi sama tetangganya. Teori ini menyatakan bahwa kebanyakan orang lebih banyak percaya atau ikut-ikutan sama yang ada di TV, di internet. Ya, kalau kata anak zaman sekarang sih cukup ya. Oke, next, setelah penjelasan dari teori komunikasi yang klasik ini, yaitu mass society theory itu sendiri, alias teori masyarakat di masa. Jadi di sini aku bakal jelasin beberapa contoh-contohnya, karena teori ini muncul di awal abad 20 dan waktu masyarakat itu lagi mengalami perubahan besar, yaitu mereka memiliki perpindahan ke kota. Nah, kehilangan ikatan sosial, terus media massa kayak banyak media seperti koran dan radio itu mulai berkembang di era ini. Jadi masyarakat itu jadi gampang dipengaruhi karena makin banyak yang memiliki sifat individualis. Nah, teori ini dibilang mempunyai media yang cukup besar kekuatannya untuk ngebentuk pola pikir seseorang dan masyarakat di sekitarnya.
Contohnya nih, dulu ada propaganda seperti Nazi bisa menyebar luas lewat radio dan film. Orang-orang akan ikutan nurut karena mereka butuh arah di tengah kekacauan. Nah, maka dari itu sama dengan halnya dengan waktu kemerdekaan zaman dulu, banyak propaganda yang dilakuin di radio ataupun dari TV karena banyak masyarakat yang membutuhkan clue dan mereka tuh clueless. Jadi banyak banget orang-orang yang akan terdoktrin dengan kalimat-kalimat gitu. Nah, kalau contoh nyatanya yang sekarang nih bisa dilihat waktu zaman COVID. Pas pandemi COVID ini banyak masyarakat yang percaya sama hoax. Kayak dulu tuh kalau misalnya kita mau vaksin, orang-orang pada takut. Kenapa? Karena vaksin itu ada yang bilang vaksin itu tuh dipakein chip. Jadi ada juga yang berteori kalau COVID itu hanyalah rekayasa pemerintah. Nah, info kayak gitu itu nyebar dari media sosial dan banyak yang langsung percaya tanpa harus ngecek faktanya dulu, atau mereka cuma percaya karena memang viral di TikTok atau di sosial media lainnya. Nah, ini nunjukin kalau sampai sekarang masyarakat itu masih bisa jadi target pengaruh media kalau mereka nggak kritis. Jadi penting banget buat kita untuk ngefilter informasi, apalagi di era zaman sekarang banyak banget kemudahan untuk mengakses satu sosial media ataupun website. Jadi makin banyak orang yang gampang untuk bikin ketikan-ketikan tulisan-tulisan yang menggiring opini. Nah, mungkin dari aku gitu dulu untuk contoh dari teori masyarakat massa itu sendiri. Hai, aku Abelia Faira Malika, ingin ngejelasin standpoint teori. Nah, di teori yang terakhir ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pandangan seseorang dipengaruhi oleh posisi sosial dalam masyarakat. Individu dari kelompok termarginal seperti perempuan atau orang kelas bawah cenderung memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap ketimpangan sosial karena mereka secara langsung merasakannya. Nah, contohnya tadi kehidupan sehari-hari, ada perempuan di tempat pekerjaan mereka lebih cenderung menyadari adanya diskriminasi gender dibandingkan laki-laki karena mereka sering merasakannya secara langsung.